Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Syifa Priya dari program studi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang konsep profesi, definisi dan tupoksi pendidik, kualifikasi pendidik, kode etik guru, organisasi profesi guru, pengembangan dan pembinaan guru, dan nanti akhir ada sertifikasi. Konsep dasar profesi. Apa saja sih konsep dasar profesi? Yang pertama itu ada pengertian profesi. Secara harfiah, kata profesi merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris yaitu profession, yang artinya adalah pekerjaan. Menurut Arifin, pada tahun 1995, profession mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Menurut Kunandar, pada tahun 2007, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh atau pendidikan akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tertentu. Sedangkan menurut Martinez Yamin pada tahun 2007, profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Sementara Yasin Muhammad dalam Muhammad Yunus Namsa 2006 mengemukakan bahwa profesi adalah suatu lapangan pekerjaan yang dalam melakukan memerlui teknik dan prosedur ilmiah, memiliki dedikasi serta cara menyikapi lapangan pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan ahli. Pengertian profesi ini mengandung makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan keahlian. Ahmad Sanusi dan kawan-kawan pada tahun 1991 mengemukakan bahwa karakteristik suatu profesi adalah berikut ini. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan. Jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu didapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, eksplisit, dan bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Proses pendidikan untuk jabatan itu juga merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, anggota profesi berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi. Tiap anggota profesi mempunyai kebebasan dalam memberikan pendapat ahli terhadap permasalahan profesi yang dihadapinya. Dalam praktik memberikan pelayanan kepada masyarakat, anggota profesi bersifat otonom dan bebas dari campur itu. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Seseorang yang memiliki jiwa profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan kerja-kerja yang profesional. Profesionalisme ditandai dengan kualitas dan rasa bangga akan profesi yang disandangnya. Dalam hal ini diharapkan agar seseorang itu memiliki rasa bangga dan percaya diri akan profesinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga
profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas pokok pendidik yang pertama ada tugas edukasional atau pendidikan, memberi bimbingan yang lebih banyak diarahkan pada pembentukan kepribadian anak didik, sehingga anak didik akan menjadi manusia yang mempunyai sopan santun tinggi, mengenal kesusilaan, dapat menghargai pendapat orang lain, punya tanggung jawab rasa terhadap sesama, rasa sosialnya berkembang, dan lain-lain. Tugas instruksional atau pengajaran. Dalam tugas ini, kewajiban pendidik dititik beratkan pada perkembangan kecerdasan dan daya intelektual anak didik, dengan tekanan perkembangan pada kemampuan kognitif, kemampuan efektif, kemampuan psikomotorik, sehingga anak dapat menjadi manusia yang cerdas dan sekaligus terampil. Lalu yang terakhir ada tugas manajerial atau pelaksanaan. Dalam hal ini, pendidik berkewajiban mengelola kehidupan lembaganya, kelas atau sekolah yang diasuhnya bagi guru, dan material atau sarana yang meliputi alat-alat, perlengkapan, media pendidikan, lain-lain yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya ada fungsi pendidik. Fungsi tenaga pendidik yaitu memberikan ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik, menjadi penghubung antara pemerintah dan peserta didik dalam hal kebijakan-kebijakan pendidikan, memberikan dorongan agar peserta didiknya mau mengembangkan bakat atau potensinya. Si pendidik dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 4, bagian ke-1 kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi, pasal 8 dan 9 yang dihimpun oleh redaksi Sinar Grafika pada 2005 sebagai berikut. Pertama, pasal 8. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi, program sarjana, atau program diploma tertentu. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Dalam Kongres PGRI yang ke-13, Ketua Umum PGRI yaitu Basuni menyatakan bahwa yang dimaksud kode etik guru adalah pedoman perbuatan dan landasan moral guru Indonesia dalam melaksanakan profesinya sebagai tenaga pengajar. Organisasi profesi yang ada di Indonesia. Apa saja sih organisasi profesi yang ada di Indonesia? Pertama itu ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan PGRI. Lalu ada Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, Ikatan Guru Indonesia, Persatuan Guru Seluruh Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia. Lalu ada, dan yang terakhir ada Federasi Guru Independen Indonesia. Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pembinaan guru melalui supervisi. Yang kedua, pembinaan guru melalui pelatihan. Dan yang ketiga, pembinaan guru melalui pendidikan lanjutan. Sertifikasi guru. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah, diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk portofolio. Dasar hukum sertifikasi guru yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik,
fatwa atau pendapat hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dan jabatan. Lalu prinsip sertifikasi guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu dan kesejahteraan guru, dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan sertifikasi guru menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.